Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari terkait salah satu uji yang digunakan oleh sebuah penelitian untuk melakukan penelitian. Uji yang dimaksud untuk hari ini yaitu uji analisis faktor, di mana uji analisis faktor itu ada dua analisis. Yang pertama ada EFA atau Exploratory Factor Analysis, di mana ketika seorang peneliti itu masih belum mengetahui variabel apa saja yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi masih mengeksplor variabel mana saja yang dapat berpengaruh atau menggambarkan sebuah skema penelitian. Lalu yang kedua ada yang namanya CFA atau Confirmatory eh, Expla- Konfirmasi Faktor Analisis, atau em, digunakan untuk penelitian ketika sudah mengetahui variabel apa saja yang digunakan. Misalkan ada tiga variabel, nah itu yang diuji adalah per indikatornya, atau seperti kita belajar uji validitas, di mana indikator mana saja yang dapat membentuk eh, variabel atau membentuk faktor pada variabel yang sudah ditentukan. Jadi tidak memerlukan faktor yang baru seperti pada exploratory factor analysis. Jadi variabelnya sudah tetap, namun indikator apa saja yang bisa membentuk faktor yang sudah terbentuk dalam satu variabel. Jadi untuk bedanya hanya itu saja. Kita langsung saja mencoba pada contoh studi kasusnya. Oke, untuk pertanyaan pertama, eh, ini untuk menguji pada model exploratory factor analysis, di mana kita masih mengeksplor variabel mana saja yang akan digunakan oleh peneliti. Penelitian mahasiswa yang ingin meneliti terkait faktor apa saja yang mempengaruhi eh, daripada minat menggunakan bank syariah. Jadi, eh, seorang mahasiswa ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat menggunakan bank syariah dari mahasiswa. Lalu eh, dia menemukan sekitar ada 8 variabel yang ingin diuji. Faktor mana saja yang dapat membentuk minat menggunakan bank syariah atau membentuk faktor dalam skema penelitiannya. Yaitu dari variabel pertama ada lingkungan sosial, lalu ada religiusitas, budaya, kesadaran, pengetahuan, ada literasi keuangan syariah, ada persepsi, dan ada halal. Kita langsung saja coba masukkan ke dalam SPSS-nya. SPSS. Oke, kita langsung ke new dataset. Oke, kita beri nama dari yang pertama tadi lingkungan sosial. Kita singkat dulu pada variabel view ya. Lingkungan sosial, lalu apa saja tadi? Religi, budaya, kesadaran, pengetahuan, literasi, persepsi. Oke, RBKB. Kita masukkan satu persatu variabelnya. Oke, sama.
Oke, sudah ada total 8 variabel yang sudah dimasukkan pada variable view. Selanjutnya kita ganti semua measure-nya ke skill ya. Hmm. Oke, jika sudah, kita langsung kembali ke data view. Kita buka data dari respondennya, biasanya menggunakan Excel ya, untuk menggunakan data responden. Kita lakukan pengkopian dulu. Oke, kalau sudah, kita kembali ke Explainers. Nah, pas. Langkah selanjutnya setelah menginput data dari data responden yang ada di Excel, kita langsung coba uji itu di FAO Exploratory Analysis Factor. Kita klik bagian Analyze, kita pilih Dimension Reduction, lalu kita pilih Factor. Selanjutnya kita eh, pilih variable, kita masukkan kepada kolom yang kanan atau kolom variabel. Kalau sudah menginput seluruh variabel, kita pilih menu deskriptif. Kita centang bagian initial solution, lalu anti image, dan yang ketiga ada KMO and parallel test of sphericity. Kita klik continue. Oke, kita pilih extraction. Kita centang bagian script plot. Kita pilih continue. Selanjutnya kita klik rotation. Kita pilih bagian Varimax. Kita continue kembali. Oke, setelah kita pilih eh, melakukan menu rotation, kita pilih menu score, kita centang bagian save as variable. Lalu kita klik continue. Oke, setelah kita eh, mengganti seluruh menu yang ada di kanan ini, kita langsung klik OK. Setelah kita klik OK, akan muncul hasil dari interpretasi uji faktor analisis. Yang pertama perlu kita lihat pada bagian tabel KMO and Bartlett test. Ini untuk menguji apakah uji faktor dapat dilanjutkan atau tidak. Dapat dilihat pada KMO MSA pada bagian yang atas, itu menghasilkan nilai 0,76, di mana kriteria penilaiannya ketika KMO MSA lebih besar dari 0,5, maka uji faktor dapat dilanjutkan. Atau kita bisa melihat pada nilai signifikansi dari tabel KMO, jika lebih kecil daripada 0,05 atau nilai signifikansi, maka dapat dilanjutkan. Dan ternyata hasil dari KMO menunjukkan angka kurang dari 0,001, maka uji faktor dapat dilanjutkan. Jika dapat dilanjutkan, kita langsung lanjut pada tabel. Kita bisa melihat anti-image matrix pada bagian correlation, di mana anti-image correlation ini menunjukkan seberapa apakah variabel layak untuk digunakan dalam penelitian eh, penelitian yang membentuk faktor terbaru. Misalkan tadi penelitian ini tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi eh, penggunaan atau minat penggunaan bank syariah. Dan kita mendapatkan 8 variabel, kita melihat variabel mana yang layak untuk dilanjutkan sebagai faktor terbaru untuk mengetahui minat menggunakan bank syariah. Di image correlation, kita lihat pada angka-angka diagonal yang oke.
untuk melihat daripada variabel yang dapat membentuk faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat menggunakan bank syariah, kita bisa mengacu pada bagian anti-image correlation. Kita lihat angka-angka yang membentuk diagonal yang memiliki huruf A kecil ya, yang di sini. Nah, kita lihat bagian A kecil saja daripada setiap variabelnya. Jika angka dari ini menunjukkan lebih dari 0,5, maka variabel itu layak digunakan untuk eh, sebuah penelitian yang digunakan mahasiswa ini. Misalkan pada lingkungan sosial, nilai dari anti-image correlation-nya sebesar 0,688, maka ini menunjukkan lebih besar dari 0,5. Jadi lingkungan sosial dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau dapat dimasukkan menjadi faktor baru. Lalu pada religiusitas menunjukkan angka 0,868. Hal ini menunjukkan lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Eh, Hal ini menunjukkan nilai lebih besar dari 0,5, maka religiusitas dapat dilanjutkan sebagai faktor terbaru. Begitu juga pada budaya menunjukkan hasil lebih besar dari 0,5, maka dapat dilanjutkan. Lalu pada kesadaran menunjukkan hasil 0,7, maka dapat dilanjutkan. Lalu pada persepsi menunjukkan angka 0,532, maka dapat dilanjutkan. Lalu pada lingkungan literasi keuangan syariah juga begitu, pada variabel PE juga menunjukkan angka lebih besar dari 0,5 maka dapat dilanjutkan. Lalu pada variabel halal juga menunjukkan angka lebih besar dari 0,65. Hal ini dapat dikatakan seluruh variabel dapat dilanjutkan kepada uji faktor selanjutnya. Selanjutnya pada uji komunalitis, yaitu untuk menunjukkan eh, kelayakan yang kedua. Jadi ada tahap-tahapnya. Tadi ada MSA, sekarang ada komunalitis. Itu untuk kriteria penilaiannya masih sama jika masih jika angka yang dihasilkan dari extraction value ini lebih besar dari 0,5, maka variabel dapat dilanjutkan ke uji berikutnya untuk dilihat faktor dari penelitian ini. Kita lihat pada yang variabel yang pertama yaitu LS atau lingkungan sosial, ternyata nilai extractionnya lebih kecil dari 0,5, yaitu sebesar 0,219. Jadi lingkungan sosial masih belum memenuhi kriteria penilaian. Lanjut pada variabel selanjutnya yaitu variabel R lebih besar dari 0,5 maka masih memenuhi kriteria penilaian. Selanjutnya pada variabel B masih memenuhi kriteria penilaian dan seterusnya masih memenuhi nilai kriteria penilaian. Lalu apa yang harus dilakukan ketika ada satu variabel yang tidak memenuhi kriteria penilaian? Kita bisa menguji ulang dan dapat menghapus variabel yang tidak memenuhi kriteria penilaian. Kita coba langsung melakukan uji ulang dan menghapus dari variabel yang tidak memenuhi dari dimension reduction. Kita klik faktor, semuanya tidak perlu diubah, hanya saja yang LS kita keluarkan. Oke, jika sudah, kita klik OK kembali. Lalu dapat kita lihat, ternyata hasil dari KMO table masih memenuhi dan layak untuk diuji faktor. Kita percepat ke anti-image, dan ternyata seluruh variabel selain LS yang sudah kita hapus sudah masih memenuhi kriteria penilaian dari uji faktor. Lalu dapat kita lanjutkan ke tabel komunalitis lagi. Ternyata setiap variabel masih memenuhi kriteria penilaian di mana eh, angka extraction masih lebih besar dari 0,5. Setelah itu kita lanjut pada tabel variabel total variance explained, di mana pada tabel ini itu kita dapat melihat berapa faktor yang dapat membentuk dari penelitian ini. Kita lihat pada nilai total, jika ada nilai total yang lebih besar dari angka 1 atau nilai 1, maka eh, komponen tersebut dapat
membentuk faktor terbaru dari penelitian ini. Dan ternyata pada ketujuh variabel ada dua faktor yang membentuk dari penelitian ini, yaitu komponen satu dan komponen dua, yaitu dengan nilai sebesar 3,5 dengan 1,5. Hal ini menunjukkan angka lebih besar dari nilai satu. Lalu kita bisa lihat pada nilai kumulatif persen. Hal ini menunjukkan seberapa besar variabel-variabel tersebut dapat eh, menggambarkan variabel pada penelitian ini. Dan ternyata pada komponen dua atau dua faktor saja sudah dapat menggambarkan sebesar 72% variabel dependen dari penelitian ini, yaitu minat menggunakan bank syariah. Kita juga bisa melihat dari eh, ini grafik script plot untuk melihat faktor beberapa faktor yang dapat membentuk dari penelitian ini. Kita lihat pada nilai satu, plot mana yang membentuk atau plot mana yang nilainya lebih dari satu. Jadi itu adalah faktor yang dapat membentuk dari penelitian ini. Ternyata ada dua faktor, yaitu ada plot yang pertama dengan plot yang kedua. Oke, selanjutnya kita bisa lihat pada bagian komponen matriks dan rotated komponen matriks. Kita bisa langsung melihat nilai dari rotate komponen matriks, yaitu komponen matriks yang sudah dirotasi dan nilainya bisa lebih akurat. Hal ini eh, digunakan untuk menguji variabel mana yang bisa dimasukkan pada faktor pertama dan faktor kedua. Misalkan pada variabel R atau religiositas, kita lihat angka maksimal atau angka terbesarnya pada di mana ada di faktor satu atau faktor dua. Ternyata variabel R lebih besar angka di faktor 2, yaitu sebesar 0,627 daripada di faktor satu atau 0,445. Selanjutnya variabel kedua, angka terbesarnya pada faktor pertama yaitu 0,846. Selanjutnya faktor ketiga, em, angka terbesarnya ada di faktor pertama yaitu 0,94. Faktor variabel keempat ada di faktor pertama yaitu 0,58. Variabel kelima ada di faktor pertama juga, variabel ke-6 ada di faktor kedua, dan variabel ke terakhir atau variabel ketujuh ada di faktor kedua. Setelah itu, untuk misalkan penelitian ini diharuskan untuk menamai dari kedua faktor yang sudah terbentuk dari penelitian ini, maka kita bisa mengambil angka terbesarnya. Misalkan di faktor pertama, angka terbesarnya ternyata pada eh, variabel kesadaran, maka faktor pertama dapat kita jadikan variabel kesadaran atau kita namai dengan faktor kesadaran. Lalu variabel untuk faktor yang kedua, kita juga bisa melihat faktor mana yang angkanya lebih besar. Dan ternyata pada variabel PE angkanya lebih besar daripada yang lain di faktor kedua. Jadi faktor kedua dapat dinamakan sesuai dengan nama variabel yang memiliki angka terbesar, yaitu persepsi. Maka penelitian ini eh, bisa membentuk atau menggunakan judul misalnya setelah menemukan dua faktor dari minat menggunakan bank syariah dengan nama-nama misalkan kesadaran dengan persepsi. Jadi faktor yang digunakan oleh mahasiswa ini disarankan menggunakan faktor kesadaran dengan faktor persepsi untuk menghitung atau mengukur daripada variabel dependen, yaitu minat menggunakan bank syariah. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke uji yang kedua, yaitu uji faktor em, konfirmasi factor analysis atau faktor yang digunakan uji faktor yang digunakan untuk mengetes daripada indikator, apakah indikator yang digunakan dalam membentuk variabel yang sudah ditentukan itu layak untuk digunakan atau tidak. Ini hampir sama seperti kita melakukan uji validitas, yaitu menguji daripada konstruk variabel atau indikator-indikator pada setiap variabel.
Kita langsung coba masuk ke contoh soalnya. Misalkan penelitian mahasiswa terkait pengaruh mahasiswa menggunakan bank syariah itu hampir sama ya, seperti contoh yang soal pertama. Jadi misalkan penelitian mahasiswa ini meneliti terkait pengaruh mahasiswa menggunakan bank syariah. Dan untuk variabelnya kita coba mengambil dari soal nomor pertama tadi ya, yaitu kita gunakan kesadaran dengan persepsi misalkan. Kita coba langsung mengambil em, data responden di Excel. Oke, setelah masuk ke menu statistik, kita coba membuat data terbaru. Kita masukkan data responden ke data view. Lalu kita bisa menamai setiap indikator pada variabel view. Bisa satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau sudah kita rename, kita ganti measure-nya ke scale semua. Oke, kalau sudah kita kembali ke data view, kita bisa lanjutkan ke uji konfirmasi factor analysis atau CFA. Kita klik analyze, kita klik dimension reduction, kita klik factor, lalu kita masukkan seluruh indikator. Pada bagian deskriptif, hampir sama untuk pengujiannya. Kita centang dengan inti image, KMO, continue, extraction juga sama, covariance, script plot dengan correlation, sorry. Langsung ke rotation, kita varimax, bagian score kita bisa klik shape, lalu option kita pilih spread small coefficient. Kita continue lalu kita klik oke. Untuk pengujian dari faktor analisis konfirmasi atau CFA kita hampir sama langkahnya, yaitu yang pertama kita cek pada tabel KMO and Bartlett test. Kita lihat pada baris KMO MSA apakah lebih besar dari nilai 0,5. Kalau lebih besar maka dapat dikatakan indikator-indikator yang kita masukkan layak untuk melakukan uji faktor atau melakukan uji yang selanjutnya. Dan ternyata didapatkan nilai 0,697. Hal ini menunjukkan lebih besar dari 0,5, maka kita dapat melanjutkan pada uji faktor yang selanjutnya. Selanjutnya pada tabel anti-image, kita langsung melihat hampir sama, yaitu anti-image correlation yang ada eh, angka huruf A kecilnya pada diagonal atau angka yang membentuk diagonal ini, manakah indikator yang memiliki nilai lebih kecil atau lebih besar dari 0,5. Jika lebih besar, maka indikator tersebut layak untuk digunakan. Jika lebih kecil, maka indikator tersebut dapat dihapus atau tidak layak untuk digunakan.
Dapat dilihat pada indikator variabel K masih memiliki nilai di atas 0,5, maka variabel K tidak perlu dihapus atau indikator yang membentuk daripada variabel K tidak perlu dihapus. Lalu pada variabel PE kita juga bisa lihat ternyata indikator-indikatornya masih memiliki nilai lebih besar dari 0,5, maka tidak ada yang perlu dihapus. Oke, setelah kita melihat angka atau nilai-nilai per indikator dari tabel anti-image, kita bisa lanjutkan pada tahap uji komunalitis. Itu hampir sama seperti uji faktor yang sebelumnya, yaitu kita melihat extraction value setiap indikator, manakah indikator yang memiliki nilai lebih kecil dari 0,5, atau jika lebih kecil, maka dapat dikatakan indikator tersebut tidak layak untuk digunakan pada variabel yang sudah terbentuk. Di mana pada tabel komunalitis langsung saja bisa kita lihat ternyata indikator K1 atau kesadaran satu itu memiliki nilai lebih kecil sebesar 0,393 daripada 0,5. Maka indikator tersebut dapat dihapus atau tidak layak untuk digunakan em, pada penelitian ini. Biasanya jika ada salah satu indikator yang tidak masih tidak valid atau tidak layak, itu bisa kita em, bisa kita lakukan perbanyak data atau kita dapat langsung menghapus indikator yang tidak layak untuk digunakan. Selanjutnya kita lanjut ke total varian explain. Ini untuk melihat faktor apa saja yang em, terbentuk daripada penelitian ini. Ternyata ada 3 faktor yang terbentuk. Jadi ini hampir sama seperti variabel yang akan kita gunakan. Daripada begitu juga pada em, penilaian script plot itu hampir sama seperti yang sebelumnya. Itu kita bisa melihat dari total varian explain atau script plot itu faktor apa saja atau berapa faktor yang dapat terbentuk pada penelitian ini. Oke, untuk langkah terakhir kita lakukan uji komponen matriks dan rotated komponen matriks. Bisa kita langsung lihat pada rotated komponen matriks untuk menguji indikator mana atau nilai mana yang dapat dimasukkan pada faktor yang atau ketiga faktor yang membentuk. Misalkan pada K1 ini mengacu pada faktor pertama, K2 juga pada faktor pertama, dan ternyata K3 tidak mengacu pada faktor pertama, justru malah ke faktor ketiga. Untuk uji rotated component matrix pada CFA itu seharusnya dalam satu indikator itu membentuk satu em, kesatuan atau satu faktor yang sama. Dan ternyata di indikator K itu tidak membentuk satu kesatuan yang sama, maka dapat menghapus beberapa indikator yang tidak memenuhi atau tidak membentuk satu kesatuan yang sama. Begitu juga pada indikator PE, itu seharusnya membentuk pada misalkan faktor kedua atau faktor ketiga itu memiliki kesatuan yang sama. Jika ada beberapa indikator yang tidak memenuhi syarat, maka itu dapat dihapus atau tidak perlu dimasukkan pada indikator variabel PE. Jadi mungkin itu saja em, yang dapat saya sampaikan terkait kedua uji fak- faktor atau uji faktor analisis yaitu CFA dan EFA. Jika mungkin ada yang masih dibingungkan bisa ditanyakan atau em, jika tidak ada mungkin cukup cukup itu saja dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.